Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. C. Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Perkenalkan, nama saya Rian Wijaya dari kelas MJ 701. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Etika Bisnis dengan tema Analisis Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Sektor Retail di Indonesia. Pembahasannya yaitu yang pertama, identifikasi isu, kedua, analisis berdasarkan teori etika bisnis, ketiga, dampak isu persaingan tidak sehat, keempat, rekomendasi solusi berbasis etika bisnis, kelima, kesimpulan, dan keenam adalah referensi. Yang pertama adalah identifikasi isu. Isu persaingan retail kembali menjadi perhatian pada Agustus 2026 dengan masuk dan berkembangnya OISEF. Jaringan retail asal Filipina yang menggunakan konsep hard discount. Menurut pemberitaan kata data pada 11 Agustus 2026, OISEF telah memiliki 37 gerai di Jakarta dan menawarkan kebutuhan sehari-hari dengan konsep harga rendah setiap hari. Kehadiran pemain baru tersebut terjadi ketika pelaku retail yang sudah ada juga menghadapi tekanan margin akibat program diskon dan meningkatnya biaya usaha. Kondisi ini sebenarnya menunjukkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, masuknya pemain baru dapat meningkatkan persaingan dan memberikan pilihan lebih banyak bagi konsumen. Namun di sisi lain, ekspansi jaringan retail modern dapat menimbulkan persoalan apabila terjadi penguasaan pasar, praktek harga yang tidak wajar, penyalahgunaan posisi dominan, atau persyaratan perdagangan yang merugikan pemasok dan usaha kecil. Persoalan ini juga relevan dengan kondisi di tingkat daerah. Pada Maret 2026, KPPU menyatakan bahwa pemerintah perlu memastikan program koperasi desa Merah Putih tetap berjalan dalam koridor persaingan usaha sehat. Salah satu isu yang dibahas adalah usulan penghentian sementara ekspansi minimarket di wilayah perdesaan agar koperasi desa mempunyai ruang untuk berkembang. KPPU menyebut bahwa sektor retail telah memiliki regulasi terkait zonasi, jam operasional, trading term, dan kemitraan, tetapi implementasinya di daerah masih belum sepenuhnya efektif. Lalu yang kedua, analisis berdasarkan teori etika bisnis. Yang pertama adalah teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan manfaat terbesar bagi jumlah pihak yang paling banyak. Dalam sektor retail, persaingan harga dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Kehadiran OISEF, misalnya, berpotensi meningkatkan tekanan persaingan karena menggunakan strategi hard discount. Konsumen memperoleh lebih banyak alternatif dan berpotensi mendapatkan harga yang lebih murah. Namun apabila perusahaan menggunakan kekuatan modal untuk menjual dengan harga sangat rendah, dengan tujuan utama menghilangkan pesaing, kemudian menaikkan harga setelah persaingan berkurang, maka manfaat jangka pendek bagi konsumen dapat berubah menjadi kerugian jangka panjang. Lalu, menurut teori deontologi menilai tindakan berdasarkan kewajiban, aturan, dan prinsip moral. Dalam konteks retail, perusahaan mempunyai kewajiban untuk yang pertama mematuhi UU nomor 5 tahun 1999, lalu tidak melakukan kartel, tidak melakukan kolusi, tidak menyalahgunakan posisi dominan, tidak memaksa pemasok secara tidak wajar, memberikan informasi yang jujur kepada konsumen, dan menjalankan persaingan secara fair. KPPU sendiri menyatakan bahwa sektor retail nasional sudah mempunyai kerangka regulasi termasuk pengaturan mengenai zonasi, jam operasional, trading term, dan kemitraan. Namun KPPU juga menilai implementasinya masih perlu diperkuat. Lalu yang ketiga adalah teori stakeholder. Menurut teori stakeholder, perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak kegiatan bisnis. Dalam sektor retail, stakeholder harus diperhatikan, yaitu yang pertama konsumen memperoleh harga dan kualitas yang wajar. UMKM atau toko tradisional mendapatkan kesempatan bersaing, pemasok memperoleh hubungan perdagangan yang adil, karyawan memperoleh pekerjaan dan perlindungan yang layak, perusahaan mendapatkan keuntungan secara berkelanjutan, pemerintah memperoleh iklim usaha yang sehat, dan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dan lapangan pekerjaan.
Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan retail yang hanya mengejar pertumbuhan jumlah gerai dan keuntungan tetapi mengabaikan dampak terhadap UMKM, pemasok, konsumen, dan masyarakat belum menjalankan prinsip etika bisnis secara optimal. Lalu, dampak isu persaingan tidak sehat. Yang pertama adalah dampak terhadap bisnis. Dampak positifnya, dampak positif persaingan sehat dapat yang pertama mendorong perusahaan melakukan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, menekan harga, meningkatkan efisiensi distribusi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, dan mendorong digitalisasi UMKM. Kehadiran pemain baru seperti OICF pada dasarnya dapat memberikan tekanan positif bagi perusahaan retail lainnya agar lebih efisien dan inovatif. Lalu dampak negatif jika persaingan menjadi tidak sehat, apabila kekuatan pasar disalahgunakan dapat terjadi yang pertama, UMKM dan toko tradisional kehilangan konsumen, kedua pesaing baru kesulitan memasuki pasar, ketiga pemasok menjadi terlalu bergantung pada retail besar, keempat margin keuntungan usaha kecil semakin tertekan, kelima konsentrasi pasar semakin tinggi, dan enam adalah dalam jangka panjang inovasi dan kualitas persaingan dapat menurun. Kondisi tekanan terhadap keuntungan juga terlihat dari pemberitaan kata data pada Agustus 2026. Cipindo menyatakan bahwa meskipun penjualan retail meningkat, keuntungan retail justru menurun karena perusahaan harus memberikan berbagai diskon untuk mempertahankan daya beli konsumen. Lalu dari dampak terhadap konsumennya yaitu dampak positifnya, konsumen dapat memperoleh harga lebih murah, lebih banyak pilihan, berbagai program diskon, kualitas pelayanan yang lebih baik, kemudahan berbelanja, dan akses terhadap produk yang lebih beragam. Lalu dampak negatifnya, apabila persaingan tidak sehat menyebabkan hanya sedikit perusahaan yang menguasai pasar, konsumen dalam jangka panjang dapat menghadapi yang pertama semakin sedikitnya pilihan, kedua berkurangnya alternatif tempat belanja, ketiga potensi kenaikan harga, keempat berkurangnya inovasi, dan kelima ketergantungan terhadap perusahaan tertentu. Oleh karena itu, harga murah saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa suatu praktik bisnis etis. Perlu dilihat apakah harga tersebut dihasilkan melalui efisiensi atau melalui strategi untuk menghilangkan pesaing. Lalu, yang berikutnya adalah rekomendasi solusi berbasis etika bisnis. Yang pertama yaitu menerapkan prinsip fair competition. Perusahaan retail harus bersaing berdasarkan yang pertama, harga yang wajar, kedua, kualitas, ketiga, inovasi, keempat, pelayanan, kelima, efisiensi, dan keenam adalah diferensiasi produk. Perusahaan tidak boleh menggunakan kekuatan modal untuk sengaja menghancurkan pesaing. Lalu selanjutnya, memperkuat perlindungan terhadap UMKM. Pemerintah perlu menciptakan level playing field melalui pengaturan lokasi zona atau retail, lalu kemitraan dengan UMKM, selanjutnya akses UMKM terhadap pasar, lalu digitalisasi UMKM, peningkatan akses pembiayaan, dan pelatihan manajemen dan pemasaran. Kebijakan tersebut sejalan dengan perintah perhatian KPPU terhadap pengaturan zonasi dan kemitraan dalam sektor retail. Lalu selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan antara retail dan pemasok. Perusahaan retail harus menerapkan prinsip fair dealing kepada pemasok. Misalnya, yaitu yang pertama, tidak memberikan trading terms yang berlebihan. Kedua, pembayaran pemasok dilakukan tepat waktu. Ketiga, tidak melakukan perubahan kontrak secara pihak. Keempat, tidak membebankan biaya yang tidak wajar. Dan yang kelima, memberikan kesempatan yang proporsional kepada pemasok kecil. Hal ini penting karena ketidakseimbangan daya tawar antara retail besar dan pemasok telah lama menjadi perhatian KPPU. Lalu, selanjutnya rekomendasi solusi berbasis etika bisnis. Yang pertama, pengawasan KPPU harus diperkuat. KPPU perlu melakukan pengawasan terhadap yang pertama, perusahaan dengan posisi dominan, kedua, potensi kartel, ketiga, predatory pricing, ke yang berikutnya perjanjian eksklusif, lalu merger dan akuisisi, diskriminasi terhadap pemasok, dan praktik yang menghambat masuknya pesaing baru. Pengawasan perlu dilakukan secara preventif dan represif
sehingga pelanggaran dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian yang besar. Lalu persaingan berbasis inovasi bukan dominasi. Perusahaan retail harus mengembangkan keunggulan melalui yang pertama teknologi, customer experience, efisiensi rantai pasok, produk lokal, pembayaran digital, layanan pengiriman, dan program loyalitas. Dengan demikian, perusahaan tetap dapat berkembang tanpa harus melakukan praktik yang merugikan pesaing. Lalu kesimpulan dari hasil analisis isu monopoli yaitu berdasarkan analisis tersebut, isu utama sektor retail Indonesia saat ini bukan semata-mata keberadaan perusahaan retail besar, tetapi bagaimana memastikan kekuatan pasar tersebut tidak berubah menjadi penyalahgunaan posisi dominan dan persaingan yang tidak sehat. Masuknya OISEF pada 2026 menunjukkan bahwa pasar retail Indonesia masih terbuka terhadap pemain baru dan persaingan semakin intensif. Kehadiran pemain baru dapat memberikan manfaat bagi konsumen melalui harga dan pilihan yang lebih beragam. Namun, ekspansi retail modern juga perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap UMKM dan toko tradisional, serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kekuatan pasar. Ditinjau dari teori utilitarianisme, persaingan harus menghasilkan manfaat terbesar bagi konsumen dan masyarakat. Lalu dari teori deontologi, perusahaan wajib menaati aturan persaingan usaha, sementara itu teori stakeholder mengharuskan perusahaan memperhatikan kepentingan konsumen, pemasok, UMKM, karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Berikut adalah referensi dari bahan presentasi saya hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian presentasi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.